Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa anim ala sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati ketua dan pengurus Masjid Al-Barakah, alim ulama, imam kita, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib menjelang isya, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan nikmat yang telah diberikan ini terus semakin bertambah seiring dengan bertambahnya kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat yang paling besar Allah berikan ke dalam diri kita adalah nikmat iman, yang mana dengan iman itulah kita bisa melangkah dalam menjalankan segala bentuk hukum yang telah Allah turunkan kepada kita. Kalaulah bukan karena iman itu, takkan mampu kita untuk berangkat dari rumah kita dalam keadaan ngantuk, sholat subuh berjamaah. Kalaulah bukan karena iman itu, tak sanggup kita melangkahkan kaki ke masjid di saat kita telah lelah seharian bekerja. Kita mandi secepatnya, kita siap-siap berangkat untuk sholat berjamaah maghrib ke masjid. Kalaulah bukan karena panggilan iman, tak akan mampu kita untuk duduk lama kita di antara maghrib sampai isya. Kenapa? Karena kita lelah, kita ingin makan, kita ingin bercanda bersama keluarga. Tapi karena iman kita mendorong kita, niat kita di dalam masjid ini untuk i'tikaf, mencari ilmu. Semoga dengan ilmu ini mengantarkan dan memudahkan kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat seiring salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, teladan kita. Mudah-mudahan kita dapat syafaat beliau, kita dapat minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana airnya itu lebih putih lagi daripada susu, lebih manis daripada madu, dan siapapun meminum daripadanya tak akan pernah haus dahaga untuk selama-lamanya. Insyaallah kita umat Nabi Muhammad mendapatkan prioritas minum telaga Rasulullah dengan satu syarat. Apa syaratnya? Berbanyak melakukan amalan-amalan sunnah, salat sunnah, ya puasa sunnah, yang sunnah-sunnah, ya sedekah, sunnah Nabi. Ya mudah-mudahan semua mengantarkan kita kepada kebaikan tersebut. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu bagian dari syariat ini adalah ketika seseorang telah meninggal dunia, maka ada beberapa hal yang wajib yang harus dilakukan terhadap orang yang telah meninggal. Yang pertama tentu saja namanya tajhizul janazah, ya, menyiapkan jenazah ini agar kita hantarkan nanti dia ke tempat peristirahatannya di liang kubur. Maka di sanalah kita itu memandikan, kita mengkafankan, kita menyolatkan. Nah, itu semua wajib, ya, wajib kifayah bagi umat Islam. Setelah almarhum ini diantarkanlah ke dalam kuburannya, maka muncul kewajiban berikutnya. Apa itu? Tunaikan segala hutang-hutang yang dimiliki oleh almarhum. Kenapa? Karena hutang ini adalah perkara dunia, ya, yang mana perkara dunia ini terbawa-bawa sampai akhirat. Nah, ini susahnya, ini masalah hutang Bapak Ibu sekalian. Dia perkara dunia, masalah uang, satu orang dengan orang yang lain utang. Ya, kita semua pasti pernah berutang, dan mungkin ada berutang. Ya, karena para Rasulullah juga pernah punya hutang. Ketika Rasulullah punya hutang kepada Yahudi. Ya, dengan menggadaikan baju perang beliau. Ada, bukan tidak ada. Jadi kalau ada di antara kita yang meninggal dan masih memiliki hutang, itu bukan aib. Ya, yang penting kalau kita berhutang, idza tadayantum bidainin ila ajali musamma faktubuh. Kalau berhutang, tulislah. Ya, supaya apa? Ada orang yang lain yang tahu bahwa
kita itu punya utang. Sekitar 2 hari yang lalu, Pak, saya dapat WA dari grup penyuluh itu. Ada seorang bapak-bapak yang dikenal sebagai orang yang suka menipu ahli waris. Kenapa? Karena orang ini ternyata Bapak Ibu dirahmati Allah, dia sering datang. Ini gambar orangnya nih, ada nih. Ada orangnya, ya. Modusnya pura-pura mengenal keluarga kita, pura-pura dia minjam duit. Atau yang kedua, mencari informasi orang yang meninggal melalui papan bunga dan kerabat, lalu mengaku kepada ahli bait bahwa dia kenal dengan almarhum, lalu disebut almarhum punya utang sama dia, Pak. Ini modusnya nih. Sudah ketangkap orangnya, Pak. Udah tua orangnya, bukan muda, tua. Pakai peci lagi dia, Pak. Kan rusak kita pakai peci ini, Pak. Ya, gara-gara orang seperti ini, Pak. Makanya hati-hati ketika kita berhutang piutang, tulis sehingga ahli waris kita tahu bahwa kita ada hutang piutang dengan orang lain. Ya. Kalau yang seperti ini kan payah. Ini anggap, Pak. Anggap, ya, meninggal istri Bapak. Ya, meninggal istri Bapak. Lalu kemudian ya, di saat semua sudah tajhiz jenazah, sudah dikebumikan, keluarga masih berduka, tiba-tiba di sana ada seorang ibu-ibu pakai jilbab yang sudah ya usianya mirip-mirip lah dengan usia istri Anda. Lalu kemudian saya sebenarnya teman almarhumah. Ya, dulu kami sama-sama sebutlah di kampung begini begitu dan segala macamnya. Almarhumah ada utang sama saya 10 juta. Tapi memang karena kami kawan dekat, kami tak ada tulis menulis. Ya. Kalau memang ahli keluarga, ahli bait mau membayarnya, alhamdulillah. Kalau enggak, biarlah kami nanti berurusan di akhirat saja. Ujung-ujungnya, Pak, urusan di akhirat saja. Kira-kira Bapak bayar enggak utang tuh 10 juta tuh, Pak? Ya, kan? Iya kan? Ini dibawa dan ini modusnya. Maka benar, Al-Quran itu sudah mengajarkan kita cara yang paling selamat dalam menjalankan kehidupan ini, termasuk masalah utang piutang. Ya, paling selamat, tapi kita malas. Salah, berapa lah, cuma 1 juta, 2 juta, ya kan? Lalu kita tidak usah tulislah, biarkan aja lah. Begitu, Pak. Subhanallah. Ini urusan dunia terbawa sampai akhirat. Nggak selesai di dunia, kita selesai di akhirat. Ya. Ini bahaya, Pak. Kita nanti di akhirat setelah fase mizan, selesai kita di mizan, ditimbang Bapak Ibu sekalian. Ini bapak-bapak alul masjid ini, ibu-ibu alul masjid ini banyak timbangan kebaikannya, saya yakin nih. Menggunung, berat semua timbangan amal kebaikan. Allahumma amin. Senanglah Bapak Ibu ya, melihat timbangan itu sudah berat ke kanan dia. Ini masuk surga ini. Nah, sebelum masuk ke surga, Syekh Yuksri ketika menceritakan tentang akhirat menyebutkan bahwa di antara mizan dengan siratal mustaqim ada satu tempat bernama Al-Qantarah. Tempat bernama Al-Qantarah. Kita akan dikumpulkan di sana dulu sebelum menyeberangi siratal mustaqim. Ngapain kita di sana? Di Al-Qantarah kita nggak akan bisa diperbolehkan melewati ke siratal mustaqim sebelum ini selesai. Selesai dulu kita masalah utang piutang. Selesai dulu masalah kita antara kezoliman, mazlamah namanya, antara satu zolim dengan zolim yang lain. Pernah kita pukul orang, pernah kita maki orang, pernah kita macam-macam lah, namanya kezoliman, ya, potong uang orang. Makanya Pak, yang paling banyak dan beraksisaan yang paling banyak urusan sama orang lain. Misal tapi ini Pak ya, adalah pejabat, dia potong dana sosial, misalnya, ya kan, misal. Potongnya se-Indonesia dipotongnya 5.000 misalnya. Berapa banyak yang kena itu? Dia nggak akan bisa kemana-mana sebelum selesai itu, Pak. Ya, ada berapa juta? Ada 100 juta? 100 juta orang. Dia akan bertemu satu per satu. Nggak akan bisa lewat siratal mustaqim dia sebelum selesai itu semua. Tapi di sana bagaimana kita membayarnya? Kata Nabi SAW, apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Siapa itu yang bangkrut? Ya, kata sahabat, orang yang tak punya harta, tak punya barang jualan. Kata Rasulullah, bukan yang itu.
Orang yang muflis, orang yang bangkrut adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan segunung amalan. Kok tahu segunung amalan? Karena ada ditimbang di mizan. Tahu dia segunung amalan dia. Lalu ketika dikumpulkan di kantorah itu, ya, barulah semua akan datang kepada dia. Ya, dia menzolimi, dia pernah memukul, dia pernah mencaci, maka diambil dari hasanahnya, diambil dari kebaikannya. Diambil Pak dari kebaikan kita Pak, untuk membayar kezoliman kita, membayar hutang-hutang kita. Sampai apa? Sampai habis. Tidak ada lagi semuanya kebaikan kita. Jadi gimana membayarnya? Kalau kita di dunia Pak, saya tidak ada uang lagi, bunuhlah saya tidak punya uang lagi, saya tidak bisa kembalikan hutang, bunuhlah saya, tidak ada lagi saya punya apa-apa. Bisa kita bilang tidak punya apa-apa? Di akhirat tidak bisa. Tidak punya amalan lagi, tidak ada kebaikan-kebaikan. Ini luar biasa mengambil istinbat hukum. Maka seperti itu tadi, termasuk orang yang punya utang, ya, Nabi tak mau menyolatkannya. Maka selesaikanlah hutang dari almarhum ataupun almarhumah. Selesaikan. Kubur tetap dikuburkan, jangan pula itu hutang masih ada Ustaz, tak mau kami solatkan, tak mau kami kuburkan. Bukan. Tetap disolatkan, tetap dikebumikan, tapi bayar hutangnya. Kalau tidak dibayar, maka itu berakhir di akhirat nanti. Lalu laksanakan wasiatnya. Maka dalam Al-Quran disebutkan min ba'di wasiyatin dusuna biha udain. Ya. Harta waris itu dilaksanakan setelah wasiat dan juga hutang-hutang. Kalau ada wasiatnya, tunaikan wasiatnya dulu. Itu baru setelah ini selesai, masuk ke fase berikutnya, yaitu masalah warisan. Jadi sebelum bahas masalah warisan, bahas yang lain dulu. Apa itu? Hutang. Apa itu? Wasiat. Ya, kalau selesai, baru kita bahas masalah harta waris. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah, kita telah membahas sebelumnya tentang definisi dari siapa itu pewaris, siapa ahli waris, dan apa itu harta warisan. Kenapa? 3 hal ini kita harus benar-benar paham, sehingga kita tidak bingung lagi menentukan mana ini warisan ini, bagaimana membagikannya. Dan ketika saya diminta untuk konsultasi, selalu saya sebutkan Bapak Ibu sekalian, sebelum kita bicara panjang lebar masalah harta waris, tolong inventarisir hartanya mana. Itu saya tanya. Itu saya tagih pertama. Inventarisir dari harta waris. Misalnya rumah. Ustaz, rumah ini bagaimana? Inventarisir dulu, ini rumah masuk harta siapa? Harta suami, harta istri, harta bersama. Yang meninggal siapa? Suami. Ini harta suami atau harta istri? Jadi jelas. Motor, mobil, tanah, kebun, kedai. Diinventarisir. Ini milik siapa? Ini milik siapa? Bukan meninggal suami semua harta dibagi, meninggal istri semua harta. Bukan. Harta pusaka itu masuk harta warisan atau bukan? Bukan. Itu bukan harta warisan. Harta pusaka bukan harta waris. Saya sudah dapat salinannya. Ya, alhamdulillah kemarin itu saya ada sedikit diskusi dengan salah seorang teman baik saya, alumni dari Al-Azhar. Beliau jadi hakim pengadilan agama di Kota Padang. Beliau kebetulan ada share tentang penjelasan dari Inyak Canduang Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Ini Syekh Sulaiman Ar-Rasuli tentang harta di Minangkabau. Saya dapat nih tulisannya. Di situ saya baca, oh ini dia tentang harta pusaka, kemudian tentang harta pencarian. Ini macam-macam nih, semua ada penjelasannya secara rinci. Bagi orang yang tak paham tentang adat Minangkabau, mulailah dia, ini apalah orang-orang di Minang ini, ya, harta kok nggak dibagi-bagi. Nggak paham dia Pak, nggak paham dia bahwa adat di Minang ini ada yang namanya harta pusaka, ada harta pencarian, karena memang disebut di sini. Dia ada penjelasan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Dan ini yang menjadi titik dari definisi dan juga pembahagian harta waris di tanah Minang. Ini dia. Kalau ini dapat, ini selesai semua. Ya, jadi definisi harta waris juga, ya, jangan sampai harta pusaka dianggap sebagai harta pencarian.
Ya, karena ini berbeda konsep, berbeda kepemilikannya. Nah, ini ya, makanya kita harus bahas secara detail sekali masalah pengertian apa itu harta waris. Ini, baik. Nanti kalau mau tanya silakan tanya lagi. Kemudian kita sudah bahas siapa ahli waris, ya harus hidup. Kalau sudah meninggal memang dia bukan ahli waris. Kenapa? Sudah meninggal duluan dia. Ya, sudah meninggal sebelum dari pewarisnya. Baik. Dalil-dalilnya banyak sekali, kita sudah bahas beberapa daripadanya. Surah An-Nisa ayat yang ke-7 bahwa lirrijal nasibum mimma tarakal walidan wal aqrabun. Laki-laki dapat bagian dari peninggalan kedua orang tua dan juga saudaranya. Walin nisa, wanita juga dapat nasibum mimma tarakal walidan wal aqrabun. Warisan dari orang tua ataupun dari saudaranya. Mimma qalla minhu aw katsur. Nah, ini titik poinnya. Yang mana pembahagian itu ada yang sedikit, ada yang banyak. Nasibam mafruḍah, pembahagian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau protes, kita proteslah kepada Allah, dan itu resikonya besar. Masa ya kita protes kepada Allah? Ya. Jadi kenapa nanti bagian wanita bisa dapat setengah bagian laki-laki? Karena memang Allah sudah tentukan sejak awal. Di ayat yang ke-7 baca. Ya, di ayat yang ke-7 kita baca. Di sana memang ada yang banyak, ada yang sedikit. Di ayat yang ke-11 penjelasannya, ya, lidzakari mislu hadzil unsayain, laki-laki dapat bagian 2 kali lebih besar daripada perempuan. Wa in kanat wahidatan, kalaulah misalnya yang ada sebagai ahli waris itu hanya anak perempuan, ya, falahan nisf, maka anak perempuan yang satu orang mendapatkan setengah harta. Setengah lagi kemana? Nah, kita lihat siapa jadi asobah nanti, ya. Nah, maka sebenarnya kalau ada kita papan tulis lebih mantap lagi sebenarnya. Nah, tapi insya Allah di kajian selanjutnya biar lebih jelas maksudnya begitu. Ya. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus. Untuk kedua orang tua mendapatkan bagian 1/6 mimma taraka in kana lahu walad, dari harta yang ditinggalkan kalau almarhum punya anak, punya keturunan. Ya. Jadi yang namanya orang tua pasti dapat. Jangan sampai orang tua itu tak dapat. Ini sering kejadian. Ya. Almarhum meninggal, orang tuanya masih ada, tapi semua harta itu dikuasai atau diberikan kepada istri anak-anaknya, dilupakan orang tua almarhum. Ini banyak kejadian. Ya. Namanya orang tua almarhum tentu malu pula bertanya, apakah kami sebagai orang tua almarhum masih ada bagian? Kan malu, mana mungkin bertanya. Saya yakin nggak akan bertanya. Saya yakin. Kalaupun mau bertanya pasti tanya sama Ustadz. Ustadz, anak kami sudah meninggal, apakah kami punya harta warisan dari anak kami? Paling berani nanya sama Ustadz. Tapi sama istri almarhum nggak akan berani. Ya, adalah anak dia, menantu dia. Ya, kenapa? Malu hatinya karena ada istri almarhum, ada anak-anak almarhum. Yang mana itu cucu dia juga. Malu rasanya bertanya. Padahal itu hak dia. Maka ini harus kita ketahui supaya apa? Supaya istri almarhum harus tahu masalah ini. Hal ini harus tahu. Bukan menunggu orang mertuanya meminta, tapi dengan kerelaan hati si istri datang, wahai ayahanda, wahai ibunda, ya, mertua dari suami, ya kan? Tetap juga panggil ayahanda dan ibunda kan? Ini ada bagian waris dari almarhum si fulan. Tetap anak si menantunya inilah yang harus datang membawa harta itu. Ya, bukan si orang tua almarhum, ya, yang meminta-minta, malu, marwahnya itu turun, ya, jatuh marwah mertua itu bagi orang tua, jatuh. Maka ini harus dijaga. Kalau kita memiliki kasus demikian di keluarga kita, keluarga besar kita misalnya, ingatkan kepada istri almarhum. Ya, ini almarhum sudah meninggal, tapi orang tuanya masih ada. Orang tuanya itu ada bagian dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 11. Ya, jangan sampai nanti engkau makan semua.
Ya. Kalau tak mau dengar, apa boleh buat, biarkanlah. Maka lihat bagaimana nanti harta yang tidak berkah itu akan memakan si wanita tersebut, membuat dia susah, buat dia susah. Kita makan harta haram nih, ibarat minum air laut. Ya. Seolah-olah kita minum banyak, tapi kita hanya semakin haus, artinya makin tersiksa kita. Tidak ada manfaat sama sekali. Tidak ada manfaat sama sekali. Belum pernah saya pribadi sekian banyak konsultasi, sekian banyak masjid, sekian banyak jamaah, ribuan jamaah sudah. Ya. Belum pernah sekalipun saya tahu ada cerita dari jamaah, Ustaz, ada saudara kami dia makan harta warisan itu semua, Ustaz, tak dibagi-bagikannya, tapi sehat, sukses, anak-anaknya. Belum pernah, Pak. Biasanya kalau bermasalah, sering. Kalau bermasalah, yang sakit lah. Ya. Kadang-kadang, ya, orang-orang yang seperti ini azabnya beda-beda. Ada yang hartanya habis, ada yang usahanya hancur, ada yang keluarganya berantakan, ada yang kena penyakit, ada yang empat-empatnya kena semua. Ya, itu udah pernah saya ketemu satu yang begitu, kena semuanya. Di jamaah ini kasihan betul ibu-ibu, Pak. Ini ibu-ibu yang datang, nanya dia, Ustaz, abang kami, Ustaz, dia anak paling tua, harta warisan orang tua kami itu ada beberapa rumah, tak mau dibagikannya, Ustaz, karena dia tinggal di sana. Berkeras ya, Ustaz, tak mau dibagikannya. Jadi bagaimana kondisi abang itu, saya tanya. Abangnya ibu ini bagaimana kondisinya? Ya Allah, Ustaz, sekarang, Ustaz, dulu dia usahanya lancar, Ustaz, sekarang usahanya bangkrut. Ya. Lalu apa lagi? Saya tanya. Ya Ustaz, dah bercerai sama istrinya, Ustaz, ada kena 2. Ya. Anaknya terlibat yang aneh-aneh, 3. Sekarang bagaimana kondisinya? Sekarang sakit dia, Ustaz. Sakitnya pun entah apa sakitnya, tahu kami, Ustaz. 4 kena nih. Ini saya udah ketemu nih yang 4 nih. Satu orang kena 4-4-nya. Nauzubillah. Ya, nauzubillah. Jadi untuk apa? Ya, untuk apa? Ya, untuk apa? Nah, ini maka harus hati-hati kita. Jadi orang tua ini dapat 1/6 dari harta yang dimiliki oleh almarhum apabila almarhum ini punya anak. Ya. Kalau tidak punya anak, fa illam yakul lahu walad wa warisahu abawahu fali ummihi sulus. Kalau tidak punya anak dia, maka untuk ibunya dapat 1/3, untuk ayahnya dapat asobah. Ya, kalau ayah masih hidup. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Kalau ada saudaranya, maka yang ibunya mendapatkan 1/6, maka saudaranya lah yang menjadi asobah. Mim ba'di wasiyatin yusi biha audain. Ya, setelah wasiat dan juga membayarkan hutangnya. Abaukum wa abnaukum, ayah kalian dan anak-anak kalian, la tadruna hayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kalian tidak tahu mana yang lebih bermanfaat harta itu untuk mereka. Kadang-kadang kita berpikir untuk orang tua, apalagi untuk orang tuanya udah berumur orang tuanya. Ya, karena berumur tak bisa lagi bekerja, ya, maka perlu juga harta, gitu. Dari mana? Dari anaknya yang sudah meninggal duluan. Biasanya anaknya mengirim sama orang tuanya. Nah, ini anaknya sudah meninggal. Nah, tentu harta waris dari anaknya ini sebagian diberikan kepada orang tua, tapi tak terlalu banyak. Iya, 1/6 atau 1/3 kan, itu nggak terlalu banyak. Untuk anak lebih membutuhkan. Antara orang tua almarhum sama anak almarhum, mana lebih membutuhkan? Nah, tentu kalau dilihat dua-dua membutuhkan, tapi yang jauh lebih panjang perjalanan hidupnya secara adat tentu anak-anaknya. Maka anak itu besar bagiannya, lebih besar daripada ayahnya, itu udah pasti. Ya, itu pasti itu. Ayahnya dapat 1/6, ibunya dapat 1/6, anak dapat asobah. Asobah kalau 1/6 berarti anak dapat 4/6. Ya, 4/6, 2/3. Dapat 2/3 itu hartanya. Asobah itu artinya sisa. Jadi kalau dalam pembagian waris yang kita bagi itu adalah ashabul furud, namanya orang yang punya bagian. Kayak tadi kan, misalnya yang meninggal itu ada ayah, ada ibu, ada anak. Istri anggap nggak ada, ya, istri meninggal duluan misalnya. Ada ibunya, ada ayahnya, ada anaknya. Maka kita berikan dulu kepada si ibu 1/6.
Lalu kita berikan kepada si ayah 1/6, namanya ashabul furud, karena sudah bagiannya 1/6 dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 11. Ya, 1/6. Sisanya berapa? 4/6. Ya, 1/6, bersisanya 4/6 ataupun 2/3. Ya kan? Sisa ini benar disebut dengan asobah, dan ini diberikan kepada anak. Ini diberikan kepada anak nih. Itu dia. Jadi anak itu dapat sisa, tapi sisanya banyak, kan begitu. Jadi kalau kita makan, biasa ada tersisa, sisanya sedikit kan. Tapi dalam masalah waris enggak. Dalam masalah waris, anak dapat sisa, tapi sisanya banyak. Ini ya namanya asobah. Itu dia disebut dengan asobah. Faridatan minallah, bagian yang telah ditentukan oleh Allah. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Jadi nggak bisa kita katakan, Ustaz, tapi kan gimana Ustaz ya? Masa istri dapat 1/8 Ustaz? Padahal istri kan membutuhkan ini. Jangan disangka Allah nggak tahu. Allah tahu. Istri butuh ini Allah tahu. Ya. Ustaz, masa iya Ustaz istri dapat 1/8 Ustaz? Padahal istri kan yang menemani suami. Iya, Allah tahu. Aliman. Tapi juga hakimah, bijaksana. Keputusan Allah itu sudah yang paling terbaik, paling adil, paling baik, paling bijaksana. Kalau ada yang meragukannya, syahadat kembali. Itu dia. Itu Pak. Saya tembak langsung aja. Kalau ada yang meragukannya, syahadat kembali. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Dia udah meragukan Allah itu enggak adil. Tentu dia keluar dari agama ini. Syahadat kembali, ya. Ini bahayanya kalau kita sampai salah mengucapkan masalah waris ini adil atau tidak adil. Hati-hati. Ya, ini keluar gara-gara masalah fikih masuk ke masalah akidah dia. Kenapa? Tidak meyakini ya, bahwa Allah itu maha adil. Baik, sebelum kita masuk ke ayat yang ke-12, ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Saya senang kalau yang bertanya jemaah nih. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katakan misalnya seorang orang tua itu meninggalkan warisan rumah senilai 1 miliar. Oke. Dia mempunyai anak 3 laki-laki dan 1 perempuan. Konkretnya gimana tuh? Baik. Biar lebih sebenarnya bagi Pak. Tapi tak apa. Anggap ada rumah 1 miliar, ya. Si orang tua, si ayahnya ini tinggal ayahnya, ibunya anggap sudah meninggal Pak ya. Anggap sudah meninggal. Tinggal warisan tinggal anaknya, 2 anak perempuan, 1 anak laki-laki tadi ya. 3 anak laki-laki, 1 anak perempuan. 3 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Nah, konkretnya bagaimana? Lizakari mislu hazil unsayain. Anak laki-laki hitung 2, anak perempuan hitung 1. Jadi 3 anak laki-laki dikalikan 2, berapa? 6. Tambah 1 orang anak perempuan, 7. Maka 1 miliar bagi 7 Pak. 1 miliar dibagi 7. Berapa 1 miliar bagi 7? Lebih kurang itu kalau hitung-hitungannya dibagi 7, 1,4 ya. Maka yang menjadi bagian adalah 142 juta per bagian. Anak perempuan dapat berapa bagian? 1 kali 142 juta, 142 juta dapat dia. Anak laki-laki dapat berapa? 2 bagian. Kalikan 2. 142 kali 2, 284. Anak laki-laki ambil 284 juta. Hitunglah pasti pas itu 1 miliar. Nah, gitu dia Pak. Jadi kalau seseorang meninggalkan harta yang menjadi ahli waris hanya anak-anaknya saja. Jadi begitu. Anak laki-laki pokoknya hitung 2. Laki-laki hitung 2. Anak perempuan hitung 1. Berapapun nanti hartanya tinggal dibagikan dengan hitungan yang seperti itu. Ya. Ini makanya ya, kalau enggak pakai papan tulis Pak. Ya, saya yakin bapak-bapak deh. Ya. Kalau yang masih muda-muda masih enak dia membayangkannya, menggambarkannya. Tapi kalau yang sudah lewat 60 ini
Lah, membayangkannya aja, adalah ya. Tapi gambarannya seperti itu, Pak ya. Nah, gambarannya seperti itu. Karena biasanya kalau yang begini pakai papan tulis biasanya. Baik, ada lagi yang bertanya? Silakan, Pak. Pembagian itu yang tadi dikeluarkan zakat misalnya. Ah, bagus, pertanyaan bagus nih. Kemudian zakat itu apa global atau sudah dibagi baru masing-masing tenang? Baik, harta waris, apakah ada zakatnya? Oh, ini pertanyaan paling penting nih sebenarnya. Ada nggak zakat itu? Hal yang paling pertama, ketika seseorang meninggal dunia, lihat dulu hutang-hutangnya. Salah satu bagian dari hutang almarhum adalah hutang zakat. Hartanya udah dizakatin belum? Ya. Yang mana yang dizakati? Bukan rumah. Rumah bukan bagian dari zakat. Yang dizakati yang mana? Kalau dia punya emas, kalau dia punya tabungan, itu yang ada zakat. Ya, ada nggak zakatnya? Oh, ada, Ustaz, belum dibayar, Ustaz, karena biasanya bayar bulan Ramadan. Ini masih di bulan Muharram dan meninggal, misalnya. Kan gitu. Berarti belum sampai. Ya, belum sampai. Atau misal meninggal di bulan Syawal. Ada, Ustaz, biasa dibayar di bulan Ramadan, tapi karena sakit tidak sempat beliau bayar. Meninggalnya kan di Syawal, berarti kan sudah masuk tuh 1 haul. Jadi ada zakatnya. Keluarkan dulu zakat itu tadi. Zakat punya almarhum. Zakatnya punya almarhum, gitu. Dari harta almarhum, dari tabungannya, dari emasnya. Sedangkan kalau sudah selesai masalah zakat pribadi si almarhum tadi, lalu kemudian dihitung semua rumah, dihitung tanah, dihitung semua, lalu terkumpullah 1 miliar. Terkumpul 1 miliar. Dizakati enggak? Tidak. Tidak ada zakat dalam harta waris. Nggak ada zakatnya. Yang ada zakat si almarhum. Ada nggak dia hutang zakat? Kalau ada bayar dulu gitu. Selesai hutang-hutang piutang, baik sesama manusia atau hutang kepada Allah, baru masuk masalah waris. Ketika masuk masalah waris, tidak ada zakat di dalam harta waris. Nggak ada. Tapi nanti anggap seperti tadi ya, case yang tadi. Si anak perempuan dapat 142 juta. Si yang laki-laki dapat 284 juta. Nah, mereka kan punya uang di atas 100 juta nih. 100 juta itu kan kena nisab. Kan lewat nisab tuh kan? Nah, mereka masing-masing karena mereka punya pekerjaan, mereka simpan uang 142 juta sama 284. Mereka simpan di tabungan. Enggak mereka pakai-pakai karena mereka punya pekerjaan. Untuk sehari-hari mereka pakai dari gaji. Ini disimpan. Ya. Nah, ketika disimpan, berlalulah 1 tahun hijriyah, ya 1 haul. Ini harta masih utuh segitu, masih di atas nisab, maka keluarkanlah zakatnya. Ini tahun depan baru keluarin zakatnya. Dari mana? Dari setiap orang menerima harta. Karena apa? Dia sudah kena nisab. Seandainya terima uang 142 juta, habis langsung beli dia Alia, beli mobil dia. Habis tinggal ya beli berapa? 140 juta. Ya tersisa cuma 2 juta misalnya. Ada nggak zakatnya? Nggak ada, karena mobil bukan termasuk dari zakat. Nah masuk. Mobil yang kita gunakan itu nggak masuk dalam objek zakat. Nggak masuk, karena kita pakai. Kecuali mobil itu kita buat rental. Nah itu udah usaha. Zakatnya zakat usaha, bukan zakat pribadi. Rumah yang kita pakai, yang kita tinggal di dalamnya, besar rumah tuh 1 triliun harganya Pak, istana Pak, tinggal di situ kita Pak, tidak ada zakatnya. Ya, tapi kalau kita bikin rumah sewa, hati-hati itu ada zakatnya, udah bisnis tuh. Rumah sewa kan bisnis, zakat bisnis, zakat, bukan zakat pribadi dia, itu larinya ke sana. Jadi gitu Bapak, Ibu sekalian, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Terima kasih Pak Haji, ini pertanyaan bagus sekali ini. Ada yang mau tanya lagi? Dipersilakan kalau ada yang mau bertanya. Waktu kita masih ada sekitar 5 menit lagi. Ada yang mau tanya? Ibu-ibu ada yang mau tanya nih? Silakan Pak Haji. Sekarang itu banyak yang pegawai negeri. Ya. Nampaknya kalau dua pegawai negeri. Ya. Kemudian
kemudian atau ada yang berusaha. Jadi cara pembagiannya itu apakah dipisahkan atas istri satu dan apa kepada suami yang sudah meninggal dari hasil pencarian dia. Baik, nah ini masalah harta. Apakah dia harta ini dipecah atau digabung? Nah gitu Pak ya, lebih kurang ya. Karena dua-dua mungkin memiliki pencaharian yang berbeda-beda, sama-sama pegawai atau sama-sama pengusaha. Nah, dalam hal ini yang pertama, setiap orang memiliki dan membawa harta masing-masing. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, harta milik istri itu milik istri. Yang ketiga, harta milik suami. Nah, ibu-ibu ya milik istri juga. Ya, enggak, harta milik suami yaitu milik suami. Tetapi di dalam harta suami ada kewajiban nafkah istri dan anak-anaknya. Ya, oleh karena itu di dalam hukum Islam itu dipisah harta itu, Pak. Harta itu dipisah, nggak digabung harta itu. Jadi kalau ibu-ibu punya harta, ini bapak-bapak nggak boleh mengganggu gugat harta ibu-ibu, nggak boleh. Nggak boleh Pak, kita ambil emas istri kita, diam-diam kita ambil dari kotak kayu itu kan, kita ambil kita jual Pak. Nggak boleh Pak. Tapi Ustaz, itu dulu saya yang belikan. Iya. Itu dulu bapak belikan, bapak berikan, bapak hibahkan, bapak hadiahkan kepada istri bapak. Kalau sudah dihibahkan, dihadiahkan, maka menjadi milik istri. Kalau sudah jadi milik istri, bapak tak boleh ambil lagi. Nah itu, ya. Nah, bapak-bapak nyesal sana. Ya. Nah, memang begitu hukumnya. Ya, dalam hukum Islam seperti itu. Kalau sudah diberikan kepada istri, maka itu milik istri. Termasuk mahar, Pak. Bu, mahar. Ya. Mahar itu adalah pemberian dari suami kepada istri sebagai bagian dari akad nikah. Mas kawin, mahar itu milik istri, tak boleh diganggu gugat oleh suami. Makanya kalau menikah itu maharnya janganlah cuma seperangkat alat sholat. Ini kadang-kadang salah nih, ini perlu diluruskan ini. Ya, sering seperangkat alat sholat boleh, tapi jangan itu yang utama. Tetap ada gelang emas, ada emasnya begitu, ditambah seperangkat alat sholat, itu bagus. Tapi kalau hanya seperangkat alat sholat, ini salah. Ya. Tapi Ustaz, katanya Ustaz, yang paling bagus wanita itu adalah yang paling sedikit maharnya, kan gitu katanya kan? Istri Nabi berapa maharnya? Seperangkat alat sholat? Enggak, 500 dirham. 500 dirham. Ada yang lebih baik dari istri Nabi? Atau kita mau katakan istri Nabi itu bukan wanita yang baik tuh, maharnya 500 dirham, banyak. Lebih bagus istri saya Ustaz, seperangkat alat sholat. Enggak, ya, enggak, salah. Yang benar itu mahar harus berharga. Ya, ini penutup. Ya, ini kejadian di Aceh, Pak. Emang saya teringat betul. Saya waktu itu kan tugas di Aceh. Ada kejadian viral di Aceh waktu itu, ketika terjadi akad nikah, yang jadi maharnya ini, Pak. Ini air mineral. Jadi ketika akad nikah di masjid, Pak, diumumkan, ya, saya kawinkan nikah dengan mahar 1 botol air mineral. Dibayar tunai. Ini beneran Pak. Lalu saya terima, kan selesai. Alhamdulillah. Jadi si istri itu dari belakang dimintanya air mineral tadi, diambilnya, diminumnya Pak. Diminumnya. Dia katakan apa? Alhamdulillah sekarang mahar itu sudah ada dalam tubuh saya, katanya. Masya Allah. Romantis Pak ya? Enggak. 2 jam kemudian dia ke kamar mandi, keluar tuh mahar tuh semua. Akhirnya ini jadi perhatian oleh Menteri Agama waktu itu. Datang Menteri Agama ke Aceh, Pak. Bergetarlah itu Pak Kua yang menikahkannya itu, Pak. Kenapa diizinkan seperti itu? Akhirnya kan dibuat aturan nggak boleh lagi begitu. Harus ada
sesuatu yang berharga. Makanya Pak Kua nggak boleh lagi tuh Pak. Kalau dulu oke aja, sekarang nggak bisa lagi. Harus ada yang berharga. Ya, harus ada yang berharga. Ya, supaya menjadi mas kawin gitu. Subhanallah. Ini jadi perhatian. Maka bukan artinya mertua itu calon mertua ya itu matre minta mahar, bukan. Tapi mahar itu salah satu fungsinya adalah agar kalau terjadi sesuatu kepada si suami, maka si istri masih punya pegangan, yaitu maharnya itu. Mahar tidak boleh diganggu gugat, ya, nggak boleh diganggu gugat. Itu milik istri. Maka kalau kembali ke yang tadi, harta itu dipisah antara suami dan istri. Meninggal istri, harta istrilah yang akan dibagikan. Meninggal suami, harta suami yang dibagikan. Bukan langsung ditumpuk semua. Lalu bagaimana dengan rumah? Rumah dilihat, apakah rumah ini adalah bagian harta bersama? Kalau dia harta bersama, maka bagi dua dulu. Tapi kalau bukan, dia sudah memiliki rumah sebelum menikah, ya gimana? Ya kan mana bisa harta bersama itu harta bawaan kan? Nah seperti itu Pak ya. Jadi panjang bahasan harta bersama ini, dia harus didudukkan secara konkret supaya jelas ini harta milik siapa. Terima kasih banyak dan mohon maaf Bapak Ibu sekalian apabila waktu yang memisahkan kita, mungkin ada banyak pertanyaan, boleh di japri, boleh minta nomor saya kepada pengurus, japri saja, WA saja, insya Allah saya balas. Ya, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.